Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami ingin menjelaskan materi hadis tentang timbangan yang dibimbing oleh Bapak Rizal Ihsan Anwar, LC.MTH. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian timbangan. Takaran menurut Kamus Bahasa Arab yaitu mikyal kail, sedangkan timbangan menurut Kamus Bahasa Arab yaitu wazn mizan. Takaran diartikan sebagai proses mengukur dan menghasilkan kadar, berat, dan harga barang tertentu. Dalam proses mengukur, sering dikatakan dengan menakar. Menakar sering disamakan dengan menimbang. Menakar dan menimbang merupakan bagian perniagaan yang sering dilakukan oleh perdagangan. Pedagang sering menggunakan alat untuk menakar, yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang, timbangan, menggunakan alat neraca. Neraca digunakan karena memiliki keseimbangan. Timbangan memiliki satuan, yaitu ons, gram, kilogram, dan lain-lain. Takaran dan timbangan merupakan dua alat ukur yang diberikan perhatian supaya digunakan secara tepat dan benar. Termasuk di dalamnya hal-hal yang terkait dengan muamalah, yaitu penipuan barang dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembelinya tidak mengetahuinya, penipuan seperti ini dikatakan tingkat dosanya sangat besar. Adapun petugas hisbah yang meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan untuk mengujinya. B. Dasar hukum timbangan. Yang pertama adalah dalil-dalil Al-Quran tentang timbangan. Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wazinu kiltum idal kaila wa awfu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Dalam orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia dibangkitkan menghadap Tuhan semesta alam. Nas Al-Quran ini menunjukkan bahwa orang-orang yang curang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecelakaan yang sangat besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan sesuatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya. Jadi pelajaran dari ayat tersebut ialah yang pertama, ada ancaman berat bagi orang-orang yang curang dalam jual beli atau transaksi. Yang kedua, bahaya orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Yang ketiga, kewajiban manusia memberikan seluruh milik orang lain dalam tanggungannya. Yang keempat, pentingnya untuk kita memahami agama. Yang kelima, kewajiban kita untuk menepati akad. Yang keenam, semua orang mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, setiap orang harus adil dalam seluruh ucapan dan perbuatannya. B. Hadis tentang timbangan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya,
Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik. Susahnya penghidupan dan kezaliman atas penguasa mereka. Tidaklah mereka menahan zakat atau tidak membayarnya, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maksudnya itu adalah mereka ditimpa kekeringan dan paceklik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan dari mereka, atau sama juga dengan Dia tidak menurunkan hujan untuk mereka, melainkan untuk tumbuh-tumbuhan. C. Bahaya mengurangi takaran atau timbangan. Mengurangi takaran atau timbangan adalah salah satu bentuk praktek syarikah atau pencurian terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Dengan demikian, bila mengambil milik orang lain melalui takaran atau timbangan, walaupun sedikit saja, bisa berakibatkan ancaman doa kecelakaan. Dan tentu, ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang mengambil harta atau kekayaan orang lain dengan jumlah yang banyak. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, jika demikian ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan, maka orang-orang yang mengambil kekayaan orang lain dengan paksa atau dengan mencurinya, ia lebih pantas terkena ancaman ini daripada mutafifin. D. Perintah penyempurnaan timbangan. Perintah Allah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan berlaku bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan. Tanpa pengeimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu berhak mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam melarang dengan tegas umatnya untuk merugikan orang lain. Islam dengan penyempurnaan, kemuliaan, atau keluhuran ajarannya memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar keridhoan dan keadilan. Jadi kesimpulannya ialah takaran adalah proses mengukur atau mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang melakukan kecurangan. Dalam menakar atau menimbang adalah suatu kecelakaan yang sangat fatal tertulis dalam Al-Quran apabila mereka melakukan kecurangan. Sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.